Sobat Q Design dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat-sehat dan berbahagia di sana ya. Terima kasih yang telah setia dan mendukung channel ini dengan saweran di saweria.co, super thanks, dan join member Q Friends. Ada dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini. Bagi yang ingin berpartisipasi mendukung channel lewat super thanks, bisa langsung klik tombol lope yang ada dolarnya, atau bisa gabung ke member untuk mendapatkan tips trik yang spesial. Bisa juga lewat Saweria, linknya bisa dilihat di deskripsi. Oke, lanjut. Di kesempatan video kali ini, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu penamaan, atau kita kasih notasinya, notationnya. Oke, langsung aja. Kalian buka di toolbox sebelah kiri di dokumen atau di desain. Karena kita udah merubah ya kemarin untuk text tool, kita masukin ke toolboxnya desain. Ini yang sering gue bilang. Jadi text tool ini sering kita gunakan. Makanya gue pindahin ke toolboxnya desain. Maksudnya sih biar nggak buka tutup begini ya. Kayak gitu sih. Gimana enak, gimana nyamannya kalian aja, seperti itu. Oke, kita masuk, kita pilih text tool, lalu di setting dialog, atau bisa di setting lewat sini. Nah, kita masuk ke setting dialog. Bentuk huruf kita bisa ubah, atau misalkan pakai huruf apa yang kalian iniin ya, kita sesuaikan. Gue pakai Arial aja. Oke, ini settingannya biarin seperti ini untuk text style-nya. Terus untuk anchor point ini untuk detailnya nantilah ya. Insya Allah di video selanjutnya kita bahas. Ini kita biarin dulu, kita skip. Terus kita checklist ini, lalu kita pilih dia, wrap text, model textnya. Di sini ada model size dan paper size. Kita pilih model size. Nah, nanti akan kita bahas, kita jelasin nih maksudnya apa, seperti ini. Oke, kita pilih model size ya. Nah, setelah itu untuk layer itu disediakan default adalah annotation text. Oke, kita biarin seperti ini, lalu kita oke. Kita deketin sini, klik sekali, misalnya seperti ini. Di sini adalah kamar 1 misalkan gitu. Nah, ternyata kebesaran ya. Kita kecilin menjadi 100 mili misalkan. Nah, 100 mili. Kalian scroll, deketin kursor ke sini, lalu kita scroll, kita cari wrap text. Kita checklist, terus kita checklist lagi. Nah, dia akan menyesuaikan, nge-wrap gitu ya. Oke, selesai. Nah, di settingan ini, teks ini, kita kan tadi pilih model size ya. Perbedaannya di sini. Misalkan skalanya kita ubah menjadi 1:1. Dia akan menyesuaikan modelnya, bukan papernya, kertasnya. Nah, lalu kita ubah lagi menjadi 1:20. Seperti ini. Kita kembali ke skala 1:100. Terus teks ini akan gue ubah menjadi paper size misalkan. Oke, gue oke ya. Nah, skalanya kan 1:100 ya. Nah, sekarang gue ubah menjadi 1:1 misalkan. Dia nggak terlihat seperti yang pernah kita bahas di ngebahas tentang elemen atribut ya, di playlistnya ada. Lalu kita kembali lagi ke skala 1:100. Nah, seperti ini. Perbedaannya ada di situ. Kita kembalikan menjadi model size, kita oke. Nah, sekarang kita udah punya kamar 1 ya. Nah, kamar 1 ini settingannya
akan kita tempatkan, akan kita pakai ke semua area. Kalian bisa dengan cara copy ya, drag and copy dengan cara Ctrl Shift D. Ini cara pertama, seperti ini. Atau dengan cara kalian pencet Alt huruf C, tuh akan berubah menjadi pipet atau apa ini namanya, ini kursornya berubah. Kalian deketin ke sini, klik sekali. Nah, settingan yang ada di text tool ini akan kita pakai lagi ke sini. Misalkan di sini, kamar 2. Nah, kita cek apakah betul settingannya terpakai di situ. Kita ganti skala 1:1. Oke, sama ya. Kita kembalikan lagi 1:100. Nah, itu ada 2 cara. Terus penamaannya kita ubah dulu ya. Nah, nih perbedaan wrap text di sini. Tuh. Perbedaan wrap text kita checklist atau unchecklist, perbedaannya di situ. Paham ya? Terus di sini ada kamar mandi. Kamar mandi KM misalkan. Lalu ada area carport. Lalu di sini ada area taman misalkan. Kita kasih penamaannya semua. Nah, cara kedua untuk memberikan notation ini, anotasinya, cara yang kedua kita pakai label tool. Nah, kita masuk ke toolbox sebelah kiri dokumen, lalu di sini kalian pilih ke label tool. Oke. Nah, label tool kita pilih. Lalu kalian lihat settingan di sini ya. Settingan di sini seperti ini. Atau kita masuk ke setting dialog. Misalkan kita pilih teks ini ya, ini defaultnya nih, belum kita ubah-ubah ya. Ini defaultnya. Oke, setelah itu cara pakainya bagaimana? Kalian pilih ini, asosiatif ya. Kalian pilih ini. Kita deketin kursor ke area slab atau floor. Klik sekali, drag ke atas. Klik lagi sekali, geser ke kanan atau ke kiri, terserah. Ini gue geser ke kanan. Nah, di sini di label tool ini dia langsung menunjukkan SLA strip 005. SLA strip 005 itu apa sih? Nah, untuk mencari tahu kalian klik slab ini, masuk ke setting dialog. Ternyata SLA 005 itu adalah ID-nya. Seperti itu ya. Nah, gimana caranya kita akan merubah biar auto text itu mendeteksi level dari lantai. Kita oke dulu ya. Kita oke. Langkah pertama adalah, ini kan kayaknya kebesaran ya. Kita ubah dulu ukuran fontnya deh. Ukuran fontnya kita kasih 1 mili misalkan. Oke. Nah, kita masuk ke marker. Mana marker? Marker stylenya. Ini text style pointer. Nah, sorry, di pointer ya. Di pointer ini kita ubah menjadi 0,5 misalkan gitu. Kita cek lagi. Oke, udah seperti ini. Lalu kita setting lagi ke floor ini. Kita lihat, kita akan memasukkan info apa nih? Auto text style-nya. Nah, auto text style ini kita bisa memanfaatkan fitur yang ada di RCCAD, classification and properties ya. Kita ubah, kita oke dulu. Sekalian aja kali ya kita bahas. Nah, kita akan memasukkan properties
properties custom ya. Ini sebagai pembuka aja nih, sebagai pembuka. Ini sebagai contoh aja ya. Nanti detailing biasa di next konten biar kalian pada nonton kan gitu ya. Oke, kita klik dia. Untuk membuat custom properties, kalian masuk ke option classification manager. Oke, seperti ini ya. Lalu kalian klik property manager. Nah, di sini adalah properti yang akan tampil di objek, di setiap objek yang ada di Archicad. Oke. Nah, di sini gua akan bikin di sini new. Kita pilih new group. Kita bikin new group. Kita akan kasih nama content info misalkan, contohnya gitu ya. Go oke. Sekarang kita akan cek grup info tadi, grup properti udah masuk apa belum? Oke, udah ada ya content info. Nah, setelah kita udah ngebuat grup properti ya, sekarang kita klik new. Lalu di sini ada properti. Kita kasih nama apa ya? Misalkan nama area, lalu kita masukkan ke grup properti content info. Lalu kita klik OK. Nah, di sini udah property name-nya udah ada, description-nya nama area atau ruang. Oke, ini bisa diisi atau enggak nih, terserah kalian. Lalu di sini data tipenya, data tipe kita pilih string. Di sini ada banyak nih. Nanti kita akan bahas ya lebih detail lagi. Apa sih string, number, integer, length, area? Fungsinya buat apa? Seperti itu. Sekarang kita pakai string. Nah, untuk value ada expression dan value. Kita pilih value. Kita kosongin. Lalu kita pilih availability. Kita pilih availability-nya untuk apa nih? Noun, all, atau custom. Kita pilih all. Nanti akan tampil di semua elemen yang ada di Archicad. Kita pilih all, lalu kita klik OK. Nah, terus kita cek apakah dia udah masuk. Kita masuk ke Archicad classification, kita pilih material, lalu kita lihat. Oke, ternyata udah masuk ya, nama area content info. Lalu kita klik OK. Nah, kita kembali lagi ke floor plan. Kalian pilih label tool, klik, lalu klik 2 kali di area text box. Kita delete. Kalian pilih insert auto text. Lalu kita pilih properties. Nah, di sini udah ada ya content info, nama area. Kita masukin nama area. Oke, kita klik nama area, kita add. Nah, nama area ini masih belum tersedia karena apa? Kita belum setting di floor-nya. Kita klik floor, masuk ke setting dialog, lalu classification and properties ini ya. Lalu kita cari content info. Nah, di sini kita masuk ke content info, grup property, nama area, kita isi di sini. Misalkan taman gitu ya. Kita OK. Oke, berubah ya. Lalu kita akan menambahkan lagi properties yang lainnya. Klik 2 kali di area text box. Lalu kita akan tambahkan, tekan enter. Di bawah kita akan menambahkan level dari floor ini. Kita masuk ke insert auto text. Lalu kita pilih, di sini ada general parameter dan slab. Kita pilih slab. Oke. Nah, di sini ada data tentang slab itu. Kita cari elevation top. Kita coba klik 2 kali ini, atau klik 2 kali ini, atau pilih add. Kita coba lihat hasilnya apa, elevation top. Nah, ini elevation top seperti itu. Lalu kita bisa tambahkan teks biasa di sini, atau FFL misalkan.
klik di sembarang tempat. Oke. Udah seperti ini, udah jadi ya. Nah, minus 0.07 ini apa? Ini dia level dari floor. Oke, paham ya seperti itu ya. Nah, yang lainnya bisa kalian tambahin juga. Misalkan di sini kita akan memasukkan carport. Kita oke. Terus di sini kamar 1 misalkan. Lalu di sini kita ganti jadi kamar 2. Kita ganti menjadi kamar 2. Terus di sini kita ganti KM. Oke. Di sini kita ganti taman. Lalu settingan ini kita akan masukin ke masing-masing area. Kita pencet Alt plus huruf C, lalu klik di sini. Oke, kita klik lagi di sini. Oke, kita klik lagi di sini. Kita isi aja dulu semuanya ya. Oke, label tool seperti itu. Nah, untuk satu area ini, di sini ada ruang tengah dan ruang tamu. Ya, misalkan gini, label tool ini akan gue kasih ke sini. Ya, terus satunya di ruang tengah. Lalu di sini ID propertiesnya akan gue ganti. Nama area adalah ruang tamu misalkan. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, semuanya sama. Oke. Itu adalah plus minus dari masing-masing tool yang ada di RCCAD. Nah, cara ngakalinnya gimana nih? Cara ngakalinnya adalah kalian klik salah satu label ini, lalu di sini yang tulisan ruang tamu ini kan berdasarkan auto text ya. Kita ganti manual biar nggak auto text gitu. Kita ganti ruang, hapus saja. Setelah dihapus, kita ganti deh ruang tengah gitu. Misalkan di sini kurang simbolnya kurang, kita masukin ke insert simbol, kita cari plus minus. Oke, kita klik 2 kali, kita copy, lalu kita paste ke sini. Terus di sini juga. Nah, yang lainnya juga bisa kita tambahkan lagi plus minus. Lalu di sini juga plus minus. Oke, untuk penamaan annotationnya dan bekerja dengan label tool secara auto text ya, auto insert gitu. Udah kita bahas nih. Kalian tinggal dirapihin ya. Seperti itu. Gue rasa cukup untuk annotation. Kita pakai text tool dan label tool yang enggak detail ya. Jadi sebagai gambaran kurang lebih seperti itu. Kalian nanti bisa dirapiin lagi posisi teksnya, label toolnya biar rapi seperti itu. Oke, gue rasa cukup untuk annotation. Terima kasih telah menonton konten ini. Gue berharap konten yang gue buat berguna untuk kalian. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah video ini dengan pertanyaan atau topik yang ingin kalian bahas selanjutnya. Share dan like jika video ini bermanfaat. Tekan subscribe untuk update konten-konten dari Q Design Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jangan pernah cukup untuk belajar. Salam dari gue, Q Design Indonesia. Cayo.